No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syarifah Ambani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik. Apa yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Apa sih spektrum elektromagnetik? Spektrum elektromagnetik adalah radiasi elektromagnetik yang menunjukkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik sesuai frekuensi dan panjang gelombangnya. Gelombang elektromagnetik dibagi berdasarkan panjang gelombang atau frekuensi. Panjang gelombang terpanjang dimulai dari gelombang radio, mikro, infrared, cahaya tampak dari merah hingga ungu, ultraviolet, sinar X, hingga sinar gamma dengan panjang gelombang yang semakin pendek. Sebaliknya, frekuensi meningkat seiring berkurangnya panjang gelombang. Sumber radiasi elektromagnetik yaitu bintang dan matahari. Matahari adalah sumber utama radiasi elektromagnetik, menghasilkan spektrum penuh mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma. Cahaya matahari atau radiasi matahari mencakup sebagian besar spektrum elektromagnetik yang mencapai bumi. Yang kedua, benda pemanas. Benda-benda yang dipanaskan menghasilkan radiasi elektromagnetik. Contohnya termasuk tungku, kompor, atau bahkan tubuh manusia. Radiasi ini sering termasuk dalam spektrum inframerah. Yang ketiga, peralatan elektronik sehingga seperti televisi, radio, pemancar mikro, dan perangkat komunikasi nirkabel menghasilkan gelombang radio dan mikro. Ponsel Wi-Fi dan perangkat komunikasi lainnya juga merupakan sumber radiasi elektromagnetik. Yang keempat, sumber buatan lainnya. Pemancar radar, open microwave, dan peralatan lainnya yang menggunakan teknologi elektromagnetik dapat menjadi sumber radiasi dalam berbagai spektrum. 5. Isotop radioaktif. Bahan radioaktif menghasilkan radiasi elektromagnetik sebagai hasil dari peluruhan radioaktif. Ini termasuk sinar X dan sinar gamma yang digunakan dalam bidang kedokteran dan penelitian. Yang keenam, lampu dan penerangan. Lampu pijar atau lampu neon menghasilkan cahaya yang merupakan bentuk radiasi elektromagnetik dalam spektrum cahaya tampak. 3. Pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, komunikasi nirkabel, radio, televisi, dan ponsel. Radiasi gelombang elektromagnetik digunakan dalam komunikasi nirkabel, seperti siaran radio dan televisi. Sinyal radio dan televisi disiarkan melalui gelombang elektromagnetik untuk diterima oleh perangkat penerima di rumah kita. Selain itu, ponsel juga menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan suara dan data. Yang kedua, pemanas gelombang mikro, microwave oven. Oven gelombang mikro menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi untuk memanaskan makanan. Gelombang mikro ini dapat meresap ke dalam makanan dan menyebabkan molekul air di dalamnya bergetar, yang pada gilirannya meningkatkan suhu makanan. Yang ketiga, teknologi Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransfer data
secara nirkabel antar perangkat. Perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi untuk mengakses internet tanpa perlu kabel fisik. 3 dampak buruk radiasi elektromagnetik, yaitu yang pertama, potensial kesehatan. Beberapa penelitian telah menginvestigasi potensi dampak kesehatan dari paparan radiasi elektromagnetik, terutama dari perangkat nirkabel seperti ponsel dan jaringan Wi-Fi. Meskipun hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten, ada keprihatinan terkait potensi dampak pada kesehatan manusia seperti gangguan tidur, sakit kepala, dan masalah kesehatan lainnya. Yang kedua, interferensi elektronik. Radiasi elektromagnetik dapat menyebabkan interferensi elektronik pada perangkat elektronik lainnya. Sebagai contoh, gelombang elektromagnetik yang dapat mengganggu kinerja perangkat medis atau sistem elektronik lainnya, menyebabkan gangguan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ketidakamanan informasi. Paparan radiasi elektromagnetik dapat menjadi potensi risiko keamanan informasi. Beberapa metode pemantauan nirkabel atau perekaman dapat menggunakan teknologi yang memanfaatkan radiasi elektromagnetik untuk mengakses atau mencuri data, menimbulkan risiko keamanan informasi dan privasi. Cara kerja ponsel yaitu ada 4 diantaranya. Yang pertama, sinyal ponsel. Ponsel berkomunikasi dengan menangkap sinyal radio dari menara seluler terdekat. Sinyal ini membawa informasi suara dan data. Yang kedua, transmisi dan penerimaan. Ponsel memiliki antena untuk menerima dan mentransmisikan sinyal ketika Anda membuat panggilan atau mengirim pesan ponsel pengirim sinyal ke menara seluler. Yang ketiga, pemrosesan dan komunikasi. Sinyal dikirim ke stasiun basis dan jaringan komunikasi, di mana informasi dikirimkan ke ponsel penerima atau perangkat lainnya. Yang keempat, penggunaan gelombang radio. Komunikasi ini menggunakan gelombang radio frekuensi rendah, biasa hingga tinggi, tergantung pada teknologi jaringan seluler yang digunakan, seperti 3G, 4G, atau 5G. Potensi bahaya ponsel ada 3, yaitu radiasi elektromagnetik. Ponsel menghasilkan radiasi elektromagnetik, terutama saat melakukan panggilan atau menggunakan data. Meskipun penelitian masih berlangsung, beberapa studi telah mengkaitkan paparan jangka panjang terhadap radiasi ini dengan risiko kesehatan. Yang kedua, gangguan pemusatan. Penggunaan ponsel selama aktivitas seperti mengemudi atau berjalan dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Yang ketiga, ketergantungan. Penggunaan berlebihan ponsel dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan tidur, dan masalah kesehatan mental. Pencegahan bahaya ponsel ada 5, yaitu yang pertama, gunakan dengan bijak. Batasi waktu penggunaan ponsel dan hindari penggunaan berlebihan, terutama sebelum tidur. Yang kedua, gerakan perangkat tidak bersarung logam. Beberapa orang memilih menggunakan perangkat nirkabel dengan sarung logam untuk mengurangi paparan radiasi. Yang ketiga, gunakan mode pesawat. Aktifkan mode pesawat saat tidak menggunakan fungsi nirkabel, seperti saat tidur atau ke dalam situasi tertentu. Yang keempat, periksa tingkat sinyal. Di tempat dengan sinyal yang lemah, ponsel dapat meningkatkan daya transmisi, sehingga hindari penggunaan yang berlebihan di area tersebut. Yang kelima, ikuti pedoman penggunaan. Ikuti panduan penggunaan ponsel
dan perangkat nirkabel untuk memastikan penggunaan yang aman dan efisien.